Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saripudin Dan saya Dharma. Kami dari program studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Kuningan semester 4. Di sini kami ingin mempraktekkan bimbingan dan konseling melalui pendekatan eksistensial. Terima kasih, jangan lupa ditonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Pak. Bisa diperkenalkan dengan siapa? Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Dharma. Saya salah satu mahasiswa di kampus di Kuningan yang alhamdulillah sekarang itu sudah semester akhir. Semester akhirnya. Baik, perkenalkan juga saya Sarip selaku konselor yang akan membantu Anda mengatasi permasalahan Anda seperti itu. Apakah Anda sudah yakin untuk melakukan konseling dengan saya? Yakin? Yakin. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam sesi konseling, saya ingin menyampaikan dulu kontrak konseling seperti itu. Jadi dalam kontrak konseling ini kita ada satu kali pertemuan yaitu 40 menit ya. Jadi satu sesi konseling itu 40 menit. Kemudian dalam sesi konseling ini ada asas kerahasiaan, kemudian ada asas keterbukaan. Jadi Anda jangan takut apabila rahasia Anda itu akan terbongkar karena ada etika konselingnya juga. Kemudian tadi saya sudah katakan bahwa di sini dalam konseling ini juga ada asas keterbukaan. Jadi silakan Anda terbuka sebuka-bukanya, jangan ada yang dirahasiakan seperti itu karena kerahasiaan Anda sudah terjamin. Ya. Baik, sudah bisa dimulai konseling kita? Sudah. Baik. Silahkan bisa diceritakan terlebih dahulu apa yang Anda alami. Jadi saya merasa tidak memiliki tujuan hidup. Saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan setelah lulus kuliah. Oke. Apa yang membuat Anda merasa tidak memiliki tujuan hidup? Saya melihat teman-teman saya sudah memiliki rencana untuk masa depan mereka, tetapi saya tidak tahu apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Bagaimana jika kita tidak memiliki rencana atau tujuan yang pasti? Apakah itu berarti kita tidak memiliki makna hidup? Saya tidak tahu. Saya merasa seperti saya itu harus memiliki rencana untuk membuktikan diri. Baiklah. Mari kita mulai merenung sejenak bersama. Apa yang membuat hidup Anda bermakna untuk saat ini? Dan kemudian apa sih yang membuat Anda merasa bahwa kita tuh hidup seperti orang-orang lain seperti itu? Saya suka menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan hobi saya, dan saya juga suka membaca buku. Baik, itu cukup bagus. Mungkin ya, makna hidup tidak hanya tentang apa tujuan kita untuk mencapai rencana seperti itu, tapi juga tentang bagaimana Anda menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa fokus pada apa yang membuat kita merasa bahagia dan kita merasa bahwa kita hidup tuh seperti orang lain seperti itu. Apakah Anda merasa bahagia ketika memang Anda menghabiskan waktu dan membaca buku? Saya rasa itu bisa membantu. Saya tidak perlu memikirkan rencana besar untuk meneras. Oke, mungkin seperti ini ya. Jadi
yang pada intinya makna untuk menjalani kehidupan kita itu kita tidak perlu rencana yang besar. Seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa Anda pun bisa merasa bahagia ketika memang Anda menjalani hidup bersama keluarga Anda. Kemudian Anda hobi membaca buku. Nah, tepat sekali Anda memiliki kebebasan untuk menciptakan makna hidup Anda sendiri. Apa yang ingin Anda lakukan pertama kali untuk menjalani hidup yang lebih bermakna selain daripada membaca buku tadi? Apakah mungkin Anda bisa menulis? Saya suka menulis. Baik, mungkin bisa dicoba tuh Anda mulai sedikit menulis ketika memang dirasa itu bisa membuat Anda bahagia. Kita bisa mencoba itu kok. Seperti itu. Toh Anda juga suka membaca buku, Anda punya waktu luang, seperti itu. Barangkali bisa dicoba. Baik, bisa. Apakah Anda sekarang sudah sedikit merasa tenang dan Anda merasa tidak begitu berbeda dengan orang lain? Anda sudah merasa tujuan hidup Anda sudah ada, seperti itu? Ya, sepertinya sudah ada. Baik, apakah Anda siap untuk memulai hidup Anda dengan menulis seperti itu, dengan menulis sebagaimana rencana yang sudah kita diskusikan tadi? Bisa. Baiklah. Ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa agar kita mempunyai makna hidup itu kita tidak perlu mempunyai rencana yang besar, tetapi hal-hal sederhana seperti tadi punya waktu luang itu juga sebetulnya bagian daripada makna hidup, seperti itu. Dan sekarang Anda menyampaikan bahwa Anda sudah punya rencana hidup, dan apakah bisa dimulai besok mungkin? Besok bisa. Oke. Apakah Anda siap juga untuk konsisten? Siap, saya akan konsisten dengan waktu tersebut. Baik, apakah sudah cukup untuk konseling pertama kita sekarang? Atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi? Saya rasa sudah cukup untuk pertemuan sekarang. Baiklah, ketika memang dirasa sudah cukup, kita cukupkan saja sesi konseling pada pertemuan kali ini. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, Anda boleh menghubungi saya kembali. Baik. Apakah Anda sudah merasa puas dengan hasil apa yang sudah kita diskusikan sekarang? Saya rasa sudah puas, terus saya merasa sudah ada gambaran gimana ke depannya nanti setelah saya lulus kuliah. Baiklah, semoga Anda bisa konsisten dengan apa yang sudah kita diskusikan sekarang. Apakah setelah ini Anda ada aktivitas yang lain? Tidak ada, sudah. Baiklah, sudah, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan, apabila Anda ingin mendiskusikan kembali, Anda boleh menghubungi saya kapanpun. Dan